Halo Sobat Universitas Terbuka. Di sini saya akan melakukan tugas 2 pengembangan bahan ajar dengan kode IDIK 4009. Perkenalkan, saya Roliana Boru Panjaitan, saya dari kelas 4B. Di sini saya akan membahas tentang sistem pernapasan bagi tubuh manusia, yaitu pelajaran IPA dari kelas 5 SD. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita harus mengetahui tujuan pembelajaran kita, yaitu tentang sistem pernapasan bagi tubuh manusia. Nah, tujuannya yaitu setelah mempelajari ini ataupun mempelajari materi ini, siswa kita ataupun kita mampu untuk menjelaskan pengertian pernapasan, menyebutkan organ-organ pernapasan manusia, menjelaskan fungsi setiap organ pernapasan, dan memahami proses pernapasan serta cara menjaga kesehatan alat pernapasan. Nah, sebelum itu, mengapa sih seseorang akan merasa sesak napas setelah berlari ataupun melakukan aktivitas berat? Nah, untuk mengetahui itu tersebut, mari kita akan memulai materi, yaitu yang pertama, apa sih itu pernapasan? Pernapasan itu adalah proses menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Dan mengapa sih manusia bernapas? Nah, jawabannya itu karena tubuh membutuhkan oksigen untuk bergerak, berjalan, bermain, serta bekerja dan menjalankan fungsi tubuh. Tanpa bernapas, manusia tidak dapat hidup. Nah, selanjutnya apa aja sih itu organ pernapasan? Nah, organ pernapasan itu ada 6, yaitu yang pertama ada hidung, ada laring, trakea, bronkus, paru-paru, dan juga faring. Nah, fungsi organ pernapasan. Nah, yang pertama ada fungsi hidung. Hidung merupakan alat pernapasan pertama. Fungsi hidung seperti tempat keluar masuk udara, menyaring debu dan kotoran dengan rambut hidung, menghangatkan udara yang masuk, serta mengatur kelembapan udara. Dan jika hidung kita tersumbat, kita akan sulit untuk bernapas. Nah, selanjutnya ada tenggorokan dan juga trakea, yaitu tenggorokan yang terdiri dari faring, laring, dan juga trakea. Yang pertama kita akan membahas tentang faring. Faring yaitu persimpangan saluran makanan dan juga udara. Nah, letak faring itu di belakang rongga hidung dan juga mulut, sebelum laring. Dan yang kedua ada laring, yang disebut pangkal tenggorokan tempat pita suara. Laring itu yang disebut pangkal tenggorokan dan juga tempat pita suara, yang letaknya itu ada di bawah faring dan di atas trakea. Struktur laring itu seperti dibentuk oleh tulang rawan, termasuk jakun ataupun tulang rawan perut. Dan fungsinya itu tempat pita suara yang berada menghasilkan suara saat udara lewat, dan juga memiliki epiglotis, katup rawan yang mencegah makanan masuk ke trakea. Yang ketiga kita akan membahas trakea, di mana saluran udara menuju paru-paru dan juga dindingnya dilapisi lendir untuk menangkap debu, yang letaknya itu di tabung memanjang dari laring ke bronkus di depan kerongkongan. Dan juga adanya bronkus dan paru-paru. Adanya itu bronkus dan paru-paru. Bronkus yang pertama kita bahas itu cabang trakea menuju paru-paru kanan dan juga kiri. Yang kedua kita akan membahas tentang paru-paru, yaitu organ utama untuk pernapasan kita dan juga tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, sobat, kalian tahu nggak paru-paru manusia itu ada berjumlah 2 loh, yaitu yang pertama ada paru-paru kanan dan juga ada paru-paru kiri. Nah, kita akan masuk ke proses pernapasan
dan juga jenis pernapasan pada manusia. Yang pertama kita akan membahas tentang proses pernapasan. Kita akan membahas saat menarik napas, di mana saat kita menarik napas, udara masuk melalui hidung, setelah itu masuk ke tenggorokan dan lalu menuju ke paru-paru. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang saat kita itu menghembuskan napas, yaitu dengan prosesnya. Yang pertama, karbon dioksida keluar dari paru-paru dan berakhir di keluar melalui hidung. Itu adalah proses pernapasan kita pada manusia, yaitu kita masuk ke jenis pernapasan. Yang pertama yaitu adalah pernapasan dada. Pernapasan dada yaitu dengan cara bernapas menggunakan otot antar tulang rusuk serta dada membesar saat menarik napas. Yang kedua kita akan membahas tentang pernapasan perut, yaitu dengan cara menggunakan diafragma dan juga perut terlihat mengembang. Nah, setelah kita mempelajari materinya tadi, kita akan masuk ke bagian gangguan pernapasan. Nah, gangguan pernapasan ini sangat sering ada di kalangan kita, kan sobat. Yang pertama ada asma, influenza, dan juga batuk. Itu adalah gangguan pernapasan yang paling sering kita alamin. Nah, untuk menjaganya dan menjaga kesehatan pernapasan kita, yaitu yang pertama, menghindari asap rokok ataupun tidak merokok. Yang kedua, rajin berolahraga. Yang ketiga, ada konsumsi makanan. Yang keempat, menjaga kebersihan lingkungan. Dan juga yang kelima, ada memakai masker saat udara kotor. Serta yang keenam adalah istirahat yang cukup. Nah, sebelum kita ke kesimpulan, saya mau ngasih fakta nih yang sering kita tidak tahu. Yang pertama yaitu adanya manusia itu bernapas sekitar 16-20 kali per menit. Dan juga pada paru-paru manusia, yaitu paru-paru kanan lebih besar daripada paru-paru kiri. Nah, itu adalah fakta yang saya ketahui sobat. Nah, untuk kesimpulan materi kita hari ini, yaitu sistem pernapasan berperan penting dalam kehidupan karena memungkinkan terjadinya pertukaran gas yang dibutuhkan tubuh untuk menghasilkan energi. Nah, sekian tugas saya, yaitu tugas 2 pengembangan bahan ajar. Saya ucapkan terima kasih.